Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita semuanya hadir dalam majlis taklim yang dalam publikasinya dikatakan yaitu malam penutupan majlis taklim. Tawakuf, ya, tawakuf kita adalah tawakuf sementara karena menuntut ilmu itu enggak ada batas waktunya, dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pada malam hari ini, karena malam tawakufan dan mempersiapkan untuk kita persiapan bulan Ramadan, maka ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, kita membaca kitab Riyadhus Shalihin tabarrukan. Pertama yaitu kita akan baca hadis. Yang kedua saya akan menyampaikan yaitu apa yang kita amalkan pada bulan Sya'ban ini. Yang ketiga yaitu adab saum. Ini saya sampaikan sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an ummi salamata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu binahwi ma asma faman qudaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini adalah manusia dan sesungguhnya kalian mengadu kepada aku, dan mungkin saja di antara kalian lebih pandai menyampaikan argumentasinya daripada yang lainnya, sehingga aku mengambil keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar.
maka barang siapa yang aku putuskan baginya hukum dengan menzalimi saudaranya, berarti sesungguhnya aku telah memotongkan untuk dia sekeping dari api neraka. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana bashar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang diri beliau. Beliau adalah manusia. Manusia yang mendapatkan amanah risalah, kenabian. Beliau nabi yang maksum, yang dijaga dari kesalahan, sehingga yang beliau sampaikan itu nggak ada yang salah. Semua wahyu yang beliau sampaikan tidak ada salahnya, baik itu sunnahnya berupa ucapan, berupa tindakan perbuatan, ataupun keputusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi kenabiannya. Sedangkan dari segi kemanusiaannya, beliau tidak bisa menilai kecuali apa yang tampak dan apa yang beliau dengar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalian itu mengadu kepada aku, ya, menjadikan aku sebagai hakim yang menyelesaikan permasalahan. Karena kita diperintahkan, wa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kalau kalian ada perselisihan dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah, kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Sumber hukum itu Al-Quran. Itu hukum yang tidak ada kelemahannya. Ya, Allah Maha tahu dengan makhluknya, dengan namanya manusia, dengan namanya jin, makhluk yang mukallaf. Maka hukum Allah itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan untuk setiap tempat. Ini harus menjadi keyakinan bagi kita, dan ini bagian daripada akidah. Jadi semasa Rasulullah masih hidup, maka mengadu langsung kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada, mengadu kepada hakim. Ya, kalau di dalam ketatanegaraan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Itu trias politika. Trias politika. Dulu saya belajar tata negara seperti itu, tapi saya bukan ahli hukum tata negara. Ya, dulu belajar begitu. Ada trias politika. Ada dalam satu negara itu, dalam sistem negara, ada eksekutif, pelaksana, ada legislatif, pengawas, ada yudikatif. Itu berkenaan dengan hukum, pengadilan dan lain sebagainya. Nah, sosok Rasulullah, beliau sebagai nabi, sebagai pemimpin, dan juga sebagai qadhi, sebagai hakim. Karena itu perintah Allah. Ya, itu kan trias politika kan sistem barat. Trias politika itu sistem barat. Ya. Di dalam Islam itu ada yang namanya qada, yaitu yudikatifnya, qadhi. Nah, Rasulullah, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai qadhi. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kalian menyampaikan permasalahan hukum kepadaku. Nah, di situ kan ada semua pihak yang berselisih. Kata Rasulullah, sangat mungkin di antara kalian ini lebih pandai, ya, dengan retorikanya, dengan kata-katanya. Dan ini kita saksikan di zaman sekarang itu. Yang namanya advokat kan yang pintar ngomong, ya, pintar berbicara, ya, mereka pintar berbicara. Nah, kata Rasulullah, mungkin saja, sangat mungkin di antara kalian itu
lebih pandai, lebih fasih, ya, lebih mampu dia untuk berbicara, menyampaikan alasan-alasan hukumnya, menyampaikan yaitu argumen-argumennya, maka aku mengambil keputusan sesuai dengan apa yang aku dengar. Rasulullah tidak punya kapasitas untuk menerobos hati seseorang, menembus hati seseorang, tidak ada. Kita ini manusia, nahkumu bidzawahir, apa yang tampak. Kita tidak bisa memasuki kepada yaitu ranah hati seseorang, nggak bisa. Itu urusannya antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebatas itu kapasitas Rasulullah, maka aku mungkin saja aku memutuskan untuk orang yang memang pandai dia itu untuk berbicara, menyampaikan, ya, menyampaikan yaitu argumen-argumennya. Nah, maka barang siapa yang aku berikan keputusan hukum kepadanya dengan menzalimi pihak yang lain, berarti aku telah mengambil untuk dia, memotong untuk dia, memberi kepada dia apa? Sekeping dari api neraka. Disinilah beratnya tanggung jawab seorang hakim. Hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 surga. Siapa yang di 2 di neraka? Pertama, hakim yang tidak tahu hukum dan dia memutuskan sesuai dengan kebodohannya. Yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tapi dia memutuskan bertentangan dengan kebenaran yang dia tahu. Yang ketiga, hakim yang tahu kebenaran dan dia memutuskan sesuai dengan kebenaran itu. Jadi yang 1 dan kedua itu tempatnya di neraka. Ini contohnya Rasulullah jelaskan. Berat. Ya. Karena itu berkenaan dengan hak orang. Hak orang. Hak materi itu tidak bisa dengan minta maaf, nggak bisa. Kecuali sesuatu yang dilakukan itu tidak sengaja. Kalau di dalam hukum Islam umpamanya dan ini diterapkan di Saudi, umpamanya ada kasus kecelakaan. Kalau di dalam Islam itu orang kecelakaan itu kan tidak sengaja. Umpamanya yang korbannya itu meninggal, dia harus membayar diah. Membayar semacam tebusan. Itu di Saudi disebutkan itu. Makanya di Saudi orang sangat hati-hati menyopir. Nah, kalau kasus itu karena tidak sengaja, dia bisa minta maaf kepada keluarga korban. Dia tidak mampu membayar diahnya, mahal itu diahnya. Dulu saya waktu itu puluhan ribu real itu di Saudi. Nggak tahu sekarang itu. Dulu saya tahun 70-80 di sana dengar seperti begitu. Karena pernah ada kasus orang Indonesia asal Medan, namanya Arsyad, saya masih ingat betul. Asal orang Medan itu, dia waktu perjalanan ke Mekah itu kendaraannya tertabrak oleh trailer. Yaitu kendaraan pengangkut besar, akhirnya dia meninggal. Nah, keluarga sopir itu yang menyebabkan kecelakaan itu minta maaf. Karena apa? Dia tidak mampu membayar dia. Itu sesuatu yang tidak disengaja. Jadi masalah materi itu tidak bisa langsung minta maaf. Tapi kembalikan hak materi itu kepada orang lain. Nah, ini apalagi kita menjelang bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita hendaknya mengembalikan hak orang lain, baik itu materi ataupun non materi. Non materi apa? Kita saling memaafkan. Saling memaafkan. Ini penjelasan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak boleh mengambil hak
orang lain. Baik itu secara langsung atau tidak langsung. Umpamanya pihak yang berselisih bertikai itu berurusan dengan hukum, ya, dia sebetulnya dia adalah pihak yang kalau menurut hukum dia adalah pihak yang bersalah. Tapi karena dia pintar berbicara atau penasihat hukumnya yang menjadi wakil dia itu pandai berbicara sehingga dia dimenangkan. Dan ini yang harus kita hati-hati, dan ini yang banyak terjadi di zaman kita. Di zaman sekarang itu orang mempermainkan hukum. Makanya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan di awal pidato beliau menjadi khalifah, orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah, yang aku berikan hak kepadanya karena dia dizalimi oleh orang yang kuat. Dan orang yang lemah di antara kalian bagi aku adalah orang yang aku ambil darinya hak orang lain yang harus dikembalikan kepada orang tersebut. Nah, kalau di zaman kita ini sudah banyak terbalik 180 derajat. Siapa yang kuat dialah yang menang. Lepas daripada masalah bukti dan lain sebagainya. Nah, inilah akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Banyak pemutarbalikan kebenaran. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini realita. Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW berpesan, sayatikum, yani sunun khadda'ah, akan tiba masa-masa, yaitu semua itu penuh dengan tipuan, penuh dengan tipu daya. Ya. Maka kita dari apa yang kita pelajari dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan petunjuk buat kehidupan kita, hendaknya kita mampu dan berusaha untuk mengamalkannya. Mengamalkannya yaitu kita harus berhati-hati dengan hak orang lain. Ya, yang harus kita kembalikan, yang harus kita serahkan kepada yang bersangkutan. Ini hadis ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya beralih kepada yang kedua. Yang kedua yaitu kita pada saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban, dan hampir 2 hari lagi kita akan memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Sangat familiar di dalam telinga kita hadis yang menjelaskan tentang doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ini harus menjadi salah satu doa kita. Dan kita di dalam berdoa yang kita pikirkan doa. Jangan kita sibuk memikirkan bagaimana diijabahnya. Dijabah atau tidak? Kapan diijabahnya? Kok belum diijabah? Itu jangan menyibukkan pikiran kita. Kita contoh apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau katakan, inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad doa. Aku tidak memikirkan
masalah diijabahnya doa, tapi yang selalu aku pikirkan adalah bagaimana aku berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh meremehkan doa, karena doa itulah salah satu inti daripada ibadah, yaitu sumsumnya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban? Kita berteladan kepada Rasulullah, karena beliaulah manusia yang sempurna ibadahnya. Beliau yang sempurna ibadahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh orang yang paling tahu tentang ibadah beliau. Siapa orang yang paling tahu tentang ibadah beliau? Orang yang paling tahu tentang ibadah beliau adalah Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban banyak melaksanakan ibadah saum. Ini menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Mereka bertanya-tanya. Dan mereka sebelum bertanya langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sama lain antara mereka itu saling bertanya, apa ini? Kenapa Rasulullah kok dalam bulan Sya'ban beliau banyak sekali melaksanakan ibadah saum sunnah? Para sahabat akhirnya mendelegasikan, yaitu seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Ini pengeras suara ada feedback ini, mengaung-ngaung. Yaitu Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi juru bicara para sahabat yang bertanya-tanya tentang apa sebabnya Rasulullah dalam bulan Sya'ban banyak melakukan saum sunnah. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan pertanyaan ini kepada Rasulullah. Lam naraka tasumu fi syahrin minasyuhur ma tasumu fi syahri Sya'ban. Kami tidak melihat engkau, wahai Rasulullah, melaksanakan ibadah saum sunnah dalam satu bulan sebanyak yang engkau laksanakan dalam bulan Sya'ban. Udah, begitu aja. Pertanyaannya sangat etis, sangat santun. Beliau tidak mengatakan mengapa, tidak. Cuma beliau mengatakan, kami tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah melaksanakan ibadah saum sunnah dalam satu bulan sebanyak yang engkau lakukan dalam bulan Sya'ban. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau katakan, dzaka syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jal wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi menjawab pertanyaan dari Usamah bin Zaid yang mewakili sahabat yang lain. Nabi bersabda, itu adalah bulan, itu bulan Sya'ban,
yang mana banyak manusia lalai pada bulan-bulan tersebut. Ya biasa. Oh ini menjelang Ramadan kita puas-puasin makan. Puas-puasin makan. Dalam bulan Sya'ban. Nanti bulan Ramadan kan kita terbatas. Hanya setelah berbuka sampai yaitu menjelang sahur. Itu waktunya makan. Ya, menjelang subuh yaitu waktu imsak. Nah, sekarang dipuas-puaskan. Atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Ini mumpung bulan Ramadan. Ayo kita ini dan itu dan sebagainya. Kata Rasulullah, banyak manusia yang lalai dalam bulan Sya'ban ini. Bulan yang adanya posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan itulah amal manusia itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka, aku ingin, aku cinta, aku senang amalku diangkat oleh Allah, atau diangkat kepada Allah sementara aku dalam keadaan saum. Pertanyaannya, apakah hanya bulan Sya'ban amal kita itu diangkat kepada Allah? Tidak. Selama kita hidup, selama itu pula amal kita dilaporkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita ada dua waktu. Waktu pagi dan waktu sore. Waktu pagi waktu sholat subuh, dan waktu sore adalah waktu sholat asar. Dua waktu itulah dua waktu pergantian shift antara malaikat siang dan malaikat malam. Maka kita disuruh menjaga dua waktu sholat ini nih, subuh dan asar. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu dan jaga sholat pertengahan. Kata ulama, sholat pertengahan ini adalah kemungkinan sholat subuh, kemungkinan juga sholat asar. Kalau sholat subuh, kenapa sholat subuh? Itu kalau kita hitungnya dari maghrib. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, bagaimana kalau itu yang dimaksudkan sholat pertengahan adalah sholat asar? Itu dihitungnya dari subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan dua sholat itu diistilahkan oleh Rasulullah dua waktu sholat di saat udara itu teduh, dingin saat udara dingin. Maka beliau beri kabar gembira bagi orang yang sholat dua waktu tersebut tepat pada waktunya, yaitu beliau katakan lan yadkhulan naro man shallal bardaini. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat dua waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Dan ini memang waktu yang sangat sulit, orang perlu mujahadah. Subuh sedang enaknya tidur, asar kadang-kadang sedang kita istirahat santai. Apakah itu yang selesai kerja, apakah yang tidur siang, kadang-kadang ingin terus. Nah, pada dua waktu itulah amal manusia itu dilaporkan oleh malaikat. Baik malaikat malam, malaikat siang ataupun malaikat malam. Malaikat siang, ya. Malaikat siang itu ketika mereka melapor kepada Allah, mereka mengatakan, aku tinggalkan mereka, yaitu mereka dalam keadaan sujud, yaitu sholat asar. Ya. Kemudian malaikat malam mengatakan, aku menjumpai mereka
mereka dalam keadaan sujud sedang melaksanakan sholat asar. Nah, kemudian malaikat malam mengatakan, ya, malaikat malam mengatakan, aku tinggalkan mereka sementara mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Begitu laporannya. Ya. Dan malaikat siang mengatakan, aku datang kepada mereka sementara mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Rasulullah katakan, ya ta'aqabuna alaikum malaikatul laili wala malaikatun nahar. Bergantian, silih berganti. Gantian sip malaikat itu. Ya, kita tidak melihat karena merupakan iman kepada yang gaib. Kenapa kita bisa melihat? Tidak akan bisa kita tahan melihat malaikat. Gak mungkin. Karena malaikat secara fisik mereka itu punya sayap. Ada yang sayapnya minimal 2 dan ada sayapnya sampai 600. Seperti Jibril alaihissalam. Satu sayap itu besarnya seperti dari ujung timur ke ujung barat dunia. Itu satu sayap. Nggak akan mampu manusia melihatnya. Ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah Allah takdirkan, Allah muliakan, dia bisa melihat malaikat, langsung setelah itu matanya buta karena tidak tahan. Malaikat itu ada sesuatu yang gaib bukan berarti tidak ada. Ya. Orang yang sekarang berada di luar musola, mungkin ada yang mengenal suara saya. Oh, itu suaranya Nasir Zain itu di musola. Apakah dia melihat saya atau tidak? Ya, kecuali melalui video gitu. Itu kan lain lagi. Artinya secara langsung, apakah dia melihat? Tidak melihat. Tapi ada. Ini contoh saja dan itu bisa dianalogikan kepada yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pekanan itu ada 2 hari. Amal kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu. Jadi ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan tahunan. Pekanan yaitu pada Senin dan Kamis. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau saum pada hari Senin dan hari Kamis? Kata Rasulullah, karena saat itu amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, banyak melaksanakan ibadah saum. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Rasulullah memperbanyak sholat malam pada malam bulan Sya'ban. Satu ketika Rasulullah SAW giliran di tempatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah, ya. Dan inilah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristri banyak. Jadi ada hal-hal yang memang terkait dengan kehidupan rumah tangga yang tidak mungkin dijelaskan kecuali oleh istri beliau. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban yaitu memperbanyak sholat malam. Sholat tahajud bagi Rasul itu wajib. Wajib bagi Rasulullah untuk sholat malamnya. Nah, kalau untuk kita sunnah. Umat Nabi Muhammad SAW itu sunnah. Diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bahwa Rasulullah SAW pada satu malam waktu giliran beliau itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, beliau tidur di sisiku satu selimut. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, wahai Aisyah, apakah engkau izinkan kegiatan atau satu amal yaitu untuk malam bangun malam? Kata Aisyah, aku sangat mencintai engkau ya Rasulullah, dan aku tidak ingin berpisah dengan engkau. Tapi
Kata beliau, tapi aku lebih mengutamakan kemauanmu daripada kemauan aku. Ini seorang istri yang taat kepada suami. Maka Rasulullah itu pergi keluar kamar, keluar rumahnya. Kemana? Beliau sholat. Di mana? Di Baki. Bukan di kuburannya, bukan disebutkan. Ada tempat, artinya di Baki. Dia lama sekali sehingga Aisyah itu timbul kekhawatirannya, kemana Rasulullah. Akhirnya dia keluar rumah, keluar kamar. Dia melihat Rasulullah itu sedang sujud di Baki, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dengan doa yang sangat panjang. Ya. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik azza jaruk wa jalla sultanik wa jalla sultanuk wa la ilaha ghairuk. Lihat begitu, Sayyidah Aisyah udah pulang ke kamar. Enggak lama setelah itu datang Rasulullah. Sementara Aisyah itu masih ternganga napasnya karena buru-buru. Rasul tanya, kenapa Aisyah? Apa yang kau lakukan? Apakah engkau tidak percaya? Ya, itu pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, Aisyah, apakah engkau tidak tahu malam ini adalah merupakan malam nisfu Sya'ban? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirahnya, ampunannya. Allah menurunkan ampunannya untuk seluruh hambanya kecuali dua. Pertama, orang yang musyrik. Kedua, orang yang bertengkar dengan saudaranya sehingga terjadi kerenggangan, keretakan hubungan antara saudara, sehingga putus silaturahmi dan lain sebagainya. Dua itu. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa pada malam hari itu Allah merubah takdir 1 tahun ke depan sesuai dengan permintaan orang yang berdoa dan meminta pada malam itu. Ya. Saya tidak akan berbicara masalah teknis. Saya hanya menyampaikan bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang sangat mustajab. Ya, malam sangat mustajab. Nah, apakah itu akan melaksanakannya sendiri-sendiri? Terserah. Apakah melaksanakan secara berjamaah? Boleh, tapi jaga adabnya. Bagaimana adab beribadah, berzikir secara berjamaah? Harus ada yang mimpin dan jangan saling sahut-sahutan. Suara betul-betul atau supaya betul-betul mengikuti ya yang memimpinnya. Umpamanya berdoa, ya yang memimpin berdoa, yang lain mengaminkan. Dan ketika mengaminkan juga harus bareng dan jangan keras-keras suaranya ketika mengaminkan. Ya. Ini di antara adabnya yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, yang diperbanyak oleh Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban adalah memperbanyak doa. Karena bulan Sya'ban termasuk waktu yang doa itu sangat mustajab. Ada 2 contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ketika beliau di Mekah diminta oleh orang kafir Quraisy, ayo buktikan bahwa engkau sebagai seorang Nabi, coba belah bulan. Nabi minta kepada Allah. Terjadi. Bulan itu dibelah dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kedua, ya. Apa yang terjadi? Yaitu ketika Rasulullah SAW waktu itu masih berkiblat ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, salatnya. Maka beliau minta kepada Allah, ya Allah, alihkanlah kiblat salatku ya Allah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi
lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dan seterusnya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Dan seterusnya, ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa minta kepada Allah supaya beliau itu kiblatnya dialihkan dari mengarah ke Baitul Maqdis ke Baitul Haram, itu ke Ka'bah. Dan itu diijabahnya dan doanya itu pada malam nisfu Sya'ban. Yang satu riwayat. Yang keempat, ini yaitu pada bulan Sya'ban hendaknya dilakukan pencerahan, pengarahan terkait dengan ibadah saum bulan Ramadan. Dan saya singkat saja, yang paling penting ya, pertama adalah keikhlasan kita dalam ibadah. Dan ibadah saum adalah ibadah yang paling menonjol, yaitu keikhlasan di situ. Orang kalau untuk sholat 5 waktu itu orang sholat atau tidak sholat kelihatan. Karena apa? Sholat yang paling afdal adalah sholat berjamaah. Orang zakat begitu juga. Ada penerimanya, ada pemberi zakat. Dan kadang-kadang itu disampaikan di depan umum. Ya, kadang-kadang disiarkan dan lain sebagainya. Ya. Apalagi haji, nggak mungkin seistimewa-istimewanya, VIP-nya orang ibadah haji, tetap dia wukufnya sama di Arafah, mabitnya sama di Muzdalifah, dan juga mabitnya sama di Mina, tawafnya juga di Ka'bah yang nggak pernah sepi, mikotnya begitu juga. Nggak bisa ibadah haji itu dirahasiakan, diam-diam nggak bisa ya, kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji selain pada bulan itu. Hanya ibadah saumlah yang di situ Allah betul-betul menguji keikhlasan seseorang. Kita tidak bisa memastikan orang ini saum atau tidak. Bisa aja di depan kita dia katakan dia saum, di belakang kita dia tidak saum. Bisa. Ya. Maka yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua, hakikat saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau itu saum umum lah kalau begitu. Menahan lapar dan haus, orang yang tidak beriman saja bisa mogok makan berhari-hari. Nah, kita dalam ibadah saum itu pada hakikatnya kita menjaga indera kita dari hal-hal yang haram, wabil khusus adalah lisan kita. Lisan. Makanya di dalam bulan Ramadan kita supaya menyibukkan lisan kita dengan berzikir, dan berzikir pada bulan Ramadan yang paling afdal baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Ya. Ini yang berkenaan dengan ibadah saum. Dan yang terakhir, bahwa orang yang saum ya siang hari doanya mustajab karena doa orang yang saum. Doa orang yang saum itu mustajab. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, di antaranya da'watus shaimi hatta yuftir. Doa orang yang saum sampai waktu iftar. Itu sepanjang waktu dia saum, dari mulai imsak sampai berbuka, itu doanya mustajab. Doa mustajab. Apakah itu doa langsung dia berdoa, atau dia sibuk dengan baca Al-Quran atau berzikir? Orang yang sibuk baca Al-Quran, sibuk berzikir sehingga dia tidak sempat untuk meminta secara khusus,
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu diberikan lebih baik daripada orang yang meminta. Ya. Makanya para sahabat, para imam-imam terdahulu menyontohkan bagaimana mereka itu memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Al-Imam Syafi'i ya, dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali. Jadi setiap hari itu beliau 2 kali. Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat beliau setiap rakaat itu menghatamkan Al-Quran. Itu kelebihan, karomah. Jangan tanya, oh gimana? Itu tidak. Setiap orang Allah beri karomah. Ya, memberi suatu keutamaan, kemuliaan, membuktikan kesolehannya. Jadi kalau Nabi itu namanya mukjizat, khusus para Nabi. Kalau orang-orang soleh, para wali dikatakan karomah. Dan karomah itu nggak bisa dibuat-buat. Oh saya ibadah nih, biar rajin sholat, biar dia nggak mempan ditembak, biar dia nggak mempan dibacok. Oh biar bisa jalan di air, nggak boleh, nggak boleh. Allah memberikan karomah kepada seseorang atau kepada satu kelompok di saat dibutuhkan. Ini bukti kewalian seseorang itu bukan hanya pada karomah, bukan, tapi pada ketakwaannya, kesolehannya yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Ini bukan yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa dan itu benar. Ya, lihat dulu siapa orang yang mempunyai keluar biasaan itu, keistimewaan itu. Kalau dia nggak pernah sholat itu bukan luar biasa, itu setan. Ya, orang bisa makan bara, nggak urus-urus. Ya, dia nggak pernah sholat makan bara, itu bukan karomah, itu konyol itu. Ya, itu adalah pekerjaan daripada setan. Yang namanya sihir itu ada. Ya, sejak zaman Nabi Musa alaihis salam, itu zaman yang memang didominasi oleh tukang-tukang sihir pada waktu itu. Nah inilah yang saya perlu sampaikan dan harus sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang telah disampaikan yang benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang kita amalkan, kita ajarkan dan kita sebarkan kepada yang lain. Yang keliru, yang salah itu karena keterbatasan al-fakir. Saya pribadi sebagai manusia wajar. Ya, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Yang bebas dari kesalahan adalah hanya manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ya sangat ya mungkin ada kesalahan, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan kita saling mendoakan, selalu saling mendoakan, karena kita tidak tahu siapa yang doanya diijabah oleh Allah. Kita nggak tahu. Jangan kita bilang, oh, ngapain minta doa pada dia? Dia kan tidak sama dengan saya. Enggak. Kita tidak tahu. Ya, mungkin saja ada orang yang tampaknya sederhana tapi dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja. Jadi kita jangan meremehkan seseorang. Mau minta doa kepada ini yang penampilannya belum tentu. Ya. Saya pernah waktu Habib Salim Al-Jubri itu akan berangkat bertugas sebagai dubes di Saudi. Ya. Itu di masa pertama periode SBY. Saya berkunjung ke rumah beliau. Di mana? Di Condet, dekat rumah Habib Syekh, dekat Al-Khairat. Saya berkunjung ke tempat beliau. Saya katakan, Habib, doain saya bilang. Apa kata beliau? Ente juga doain anak. Karena kita tidak tahu siapa doanya yang diijabah oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia makomnya dan kedudukannya. Ketika ya
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu matur kepada beliau, pamitan kepada beliau. Untuk apa? Untuk ibadah umrah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, la tansa an tadhkurani fi du'aik. Wahai Umar, jangan lupa sebut nama saya, doain saya ketika engkau berdoa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun demikian, dan saya Al-Fakir yang mohon kepada bapak-bapak semuanya untuk kita saling mendoakan insyaallah. Ya, walaupun kita tidak berada dalam satu tempat, tidak satu dalam satu majlis, dalam satu forum, maka kita mendoakan orang lain. Dan di antara doa yang lebih didengar oleh Allah adalah doa seseorang untuk orang lain yang tidak ada di hadapannya. Doa ghaibin li ghaib. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita umur yang barokah. Ya, barokah dengan kita beramal yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki yang luas, yang barokah, yang kita gunakan untuk kebaikan dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita yaitu nikmat kesehatan untuk kita gunakan kesehatan itu dalam amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Jalanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah kama jalanallahu wa iyyakum minal ladzina yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu walaka syukru walaka thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al hal waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma arhamna bi tarkil ma'siyah wa ma waqaitana warhamna bitarki ma la ya'lina warzuqna husnan nadhari bima yurdika anna. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'imaha ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bisri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.